Halo, kita galau balik lagi bersama aku di Muhammad Pada Hadi Channel. Wih lah, lama nih aku nindak upload kontennya. Nah, kali ini aku nak bahas tentang sejarah kota Palembang. Nah, kota Palembang ini merupakan kota tertua di Indonesia yang berumur sekitar hampir Nah, selain itu juga letak strategis kota Palembang yang berada pada antara tiga lintas kesatuan antara tanah tinggi Sumatera bagian barat bergabung dengan gunungan Bukit Barisan. Kesatuan wilayah ini merupakan faktor yang dapat menentukan pembentukan pola kebudayaan teman-teman yang bersifat peradaban. Nah, faktor setempat inilah yang buat Palembang menjadi ibu kota Sriwijaya yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara ini teman-teman. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang pada zaman Madia sebagai kesultanan yang disegani pada waktu itu di kawasan Nusantara. Kesultanan Palembang juga dikenal dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Sriwijaya juga sama seperti pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada waktu itu dikenal sebagai port polity. Pengertian port polity adalah sebuah permulaan sebagai pusat redistribusi pada masa itu, atau bisa dikenal sebagai kerajaan modern dan pusat perdagangan ya, kerajaan Sriwijaya ini yang secara perlahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan teman-teman, kemajuan yang terkandung di aspek jangkauan luas. Nah, meliputi pertumbuhan ekonomi dari sebuah politi dan interport yang menghasilkan tambahan atau bagian kemajuan yang terkandung di dalam kekayaan dan kebudayaan Nusantara ini. Hasil ini diperoleh oleh para pimpinan setempat. Dalam istilah Sriwijaya adalah datu atau pemimpin dalam suatu community tersebut teman-teman. Nah, dengan hal ini basis untuk kekuatan ekonomi, penguasaan politik Asia sudah dicakup oleh kerajaan Sriwijaya yang berasal dari kota tertua
di Indonesia itu, yakni kota Palembang ini teman-teman. Nah, jadi Palembang adalah kota yang berkembang pesat pada masa Kerajaan Sriwijaya teman-teman. Kota Palembang sendiri adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas sekitar 352,51 km. Pada akhir tahun 2003 lalu, kota ini dihuni oleh 1.700.000 lebih penduduk yang ada di kota Palembang ini teman-teman. Palembang juga merupakan salah satu kota terpadat kedua di Sumatera setelah kota Medan teman-teman, dan merupakan kota terbesar ke-6 di Indonesia teman-teman untuk kota Palembang ini, setelah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Nah, untuk di Sumatera sendiri, kota Palembang ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera teman-teman, dan merupakan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang juga memiliki beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung atau Palembang Raya teman-teman. Dan sejarah Palembang juga pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara teman-teman, yakni Kerajaan Sriwijaya itu tadi. Pada saat itu, Kedaton Sriwijaya mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malai pada abad ke-9 dan juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Nah, berdasarkan prasasti kedudukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang, tepatnya di sebelah barat kota Palembang, menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia teman-teman. Di dunia barat, kota Palembang dijuluki sebagai Venetia of the East, yang berarti Venesia dari timur, dan dijuluki juga sebagai Serambi Hadramaut
Kota ini juga mendapat julukan Jambi Hadramaut tadi dikarenakan beberapa gelar Habib yang berasal dari kota Palembang ini, teman-teman. Hal ini tidak bisa dijumpai di daerah lain di Indonesia karena kota Palembang memiliki sejarah sebagai kota tertua di Indonesia. Nah, berikut adalah sejarah tentang kota Palembang. Asal-usul nama Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi pada saat penguasaan kerajaan Sriwijaya yang mendirikan sebuah wanua. Wanua sendiri adalah sebuah ruang lingkup pemerintahan. Pada masa itu disebut wanua. Topografi kota Palembang sendiri dikelilingi oleh air, teman-teman. Bahkan hampir keseluruhan kota ini terendam oleh air. Air ini bersumber dari anak-anak sungai maupun rawa-rawa. Bahkan menurut data statistik tahun 1990, Palembang masih terdapat 50% tanah yang tergenang oleh air, teman-teman, pada masa itu. Untuk jumlah anak sungai yang ada di kota Palembang dulu sekitar 150-an, teman-teman. Tapi semakin berkembang pesatnya dan juga kepadatan penduduk, sudah berkurang banyak anak-anak sungai yang ada di kota Palembang. Nah, karena kondisi topografi inilah nenek moyang kita orang-orang Palembang namakan kota ini sebagai Palembang, yang bermakna pa atau pe sebagai suatu tempat atau keadaan, dan lembang atau lembang artinya tanah yang rendah, lembah, akar yang membengkak karena lama terendam air, teman-teman. Menurut Kamus Bahasa Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembang ada genangan air. Jadi kesimpulannya Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air, teman-teman. Mungkin itu saja sebagian konten saya tentang sejarah kota Palembang pada kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti saya boleh komentar. Nanti saya akan bantu explore lagi tentang seputaran sejarah dan wisata di kota Palembang maupun di luar kota Palembang, ya teman-teman. Support saya terus dengan klik like, komen, dan subscribe-nya, teman-teman. Selamat tonton video saya dan jangan lupa tersenyum hari ini.